Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung hutan lebat, hidup seorang pria bernama Danu. Danu bukanlah orang sembarangan. Sejak kecil, ia sudah dibesarkan oleh kearifan lokal yang membentuknya menjadi seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia yang tak tampak oleh mata biasa. Ada sesuatu yang selalu menariknya, sesuatu yang tersembunyi di balik bayang-bayang kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang selalu terasa dekat, namun selalu menghindar ketika ia mencoba mencapainya. Desa tempat Danu tinggal terkenal dengan cerita-cerita tentang keris-keris sakti yang diwariskan turun-temurun. Di balik keindahan alamnya, desa ini menyimpan kisah kelam tentang pesugihan yang bisa memberikan kekuatan luar biasa, tapi dengan harga yang harus dibayar. Banyak yang percaya bahwa di tengah malam, keris-keris berdarah itu akan berbicara pada mereka yang siap menerima tawaran. Danu tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Namun, hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita pilih. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari ladang, Danu menemukan sebuah keris tua tergeletak di tanah. Tanpa pikir panjang, ia membawanya pulang. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Tanda-tanda aneh mulai muncul. Mimpi buruk yang menakutkan. Suara-suara aneh di malam hari. Dan sebuah rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Seiring berjalannya waktu, Danu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kekuatan yang ia rasa tidak pernah ada sebelumnya mulai mengalir dalam tubuhnya. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang semakin tinggi. Ia mulai mendengar bisikan dari keris tersebut, yang menawarkan segala yang ia inginkan. Hanya satu hal yang perlu dilakukan, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa sadar, Danu telah terjerat dalam jaring pesugihan yang telah lama menunggu kedatangannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Danu terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Mimpi itu kembali datang, mimpi yang membuatnya terbangun dengan rasa cemas. Di dalam mimpinya, keris itu berbicara padanya, memintanya untuk melakukan sesuatu. Ambil apa yang menjadi milikmu, suara itu bergema di telinganya. Suara yang dalam, penuh dengan godaan yang sulit untuk ditolak. Danu mencoba mengabaikan mimpi itu. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, menjaga ladang, membantu orang tuanya, dan menjalani hidup yang sederhana. Namun, semakin hari, godaan itu semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia capai meski sudah berusaha keras. Kekuatan yang ditawarkan keris itu semakin menggoda. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di depan rumah, keris itu muncul di hadapannya, seperti menunggu untuk diambil. Danu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia meraih keris itu, dan begitu ia memegangnya, sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Kekuatan yang membuatnya merasa tak terkalahkan. Namun, itu bukanlah kekuatan biasa. Seiring dengan kekuatan yang ia rasakan, Danu juga merasakan ada sesuatu yang mulai menggerogoti dirinya. Suatu kekosongan yang tak bisa diisi. Suatu rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Dan saat itu, suara keris itu kembali terdengar di telinganya, jika kamu ingin lebih, kamu harus memberikan lebih. Danu merasa terperangkap. Ia tahu ada harga yang harus dibayar, namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tawaran itu terus mengintai, dan Danu semakin sulit untuk menolaknya. Danu mulai merasakan perbedaan besar dalam dirinya. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, lebih cepat. Ia merasa lebih kuat, lebih berani. Namun, itu bukanlah segalanya. Setiap kali ia merasa puas, ada rasa kosong yang menyusup ke dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang. Saat-saat bahagia terasa semakin singkat. Ia merasakan dunia berubah di sekelilingnya, namun semakin jauh dari kenyataan. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan itu. Teman-temannya, yang dulunya sangat akrab, mulai menjauh. Mereka merasakan ada yang aneh dengan sikap Danu. Keputusannya menjadi semakin tidak masuk akal, dan ia tak bisa menjelaskan perasaan yang ada dalam dirinya.
Pada suatu malam, Danu memutuskan untuk pergi ke hutan, tempat di mana keris itu pertama kali ia temukan. Ia berharap bisa menemukan jawaban atas semua perasaan yang mengganggu dirinya. Saat ia tiba di sana, keris itu muncul kembali, seolah-olah menunggunya. Namun kali ini, keris itu tidak berbicara. Hanya ada suara angin yang berbisik di telinganya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di hadapannya. Sesosok pria dengan wajah yang tidak dikenalnya berdiri tegak. Danu merasa terkejut, namun pria itu hanya tersenyum. "Kamu sudah memilih jalanmu," ujar pria itu dengan suara yang berat dan dalam. "Sekarang kamu harus siap dengan konsekuensinya." Danu terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Danu mulai menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh sudah jauh dari yang ia bayangkan. Kekuatan yang ia miliki kini semakin membuatnya terisolasi dari dunia luar. Setiap orang yang mendekat merasa cemas, takut, dan akhirnya menjauh. Ia tak bisa lagi merasakan kebahagiaan seperti dulu. Yang ada hanyalah perasaan kosong yang tak kunjung hilang. Kerjasama dengan sesama manusia terasa semakin sulit. Danu merasa lebih superior, lebih berkuasa, namun semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Dalam kegelapan malam, hanya suara keris yang menemani. Dan keris itu terus menawarkan lebih banyak kekuatan, lebih banyak kekuasaan. Namun, ia sadar, semua itu datang dengan harga yang semakin tinggi. Danu terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Ada satu hal yang harus ia bayar, sesuatu yang sangat berharga. Kini, ia harus memilih. Terus berjalan di jalan gelap ini atau melepaskan semuanya dan menghadapi konsekuensinya. Namun, apakah ia masih memiliki waktu untuk memilih? Hari-hari yang dilalui Danu semakin terasa berat. Meskipun tubuhnya semakin kuat dan tak kenal lelah, hatinya semakin terasa kosong. Rasa lapar akan kekuatan itu tak pernah terpuaskan. Segala yang ia inginkan dapat dicapai dengan mudah, tetapi tetap ada kekosongan yang menggelayuti dirinya. Seringkali ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak ia mengerti, meskipun ia sendiri yang memilih untuk mengambil keris itu. Suatu malam, saat Danu merenung di pinggir sungai, keris itu kembali hadir, kali ini dalam wujud yang lebih nyata. Tidak lagi hanya bisikan halus di telinga, tapi kini keris itu seperti memiliki kehidupan sendiri. Setiap alur dan ukiran di permukaannya tampak bergerak, seperti mencerminkan keinginan dan ketakutan Danu. "Kamu sudah melangkah terlalu jauh." Suara keris itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Jangan berhenti sekarang. Ambil lebih banyak. Ambil semuanya." Danu hanya bisa diam, menatap tajam pada keris yang kini tergeletak di tanah di hadapannya. Mungkin, dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Tapi di sisi lain, ada hasrat yang tak bisa ia tahan untuk terus maju, terus menggapai segala sesuatu yang ia inginkan. "Apa yang harus aku bayar kali ini?" tanyanya pelan, merasa seolah-olah dirinya sudah tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. "Semua ada harganya, Danu," jawab suara itu dengan tawa yang terdengar sangat dalam dan misterius. "Kamu ingin menjadi orang yang lebih besar, lebih kuat. Maka kamu harus melepaskan apa yang paling kamu cintai. Pilihlah, Danu. Apa yang paling berharga bagimu?" Danu terdiam. Ia tahu bahwa saat itu, segala yang ia miliki, keluarga, teman, dan bahkan dirinya sendiri, akan diuji. Namun, ada satu hal yang lebih dari segalanya, impian yang telah lama ia simpan di dalam hati. Untuk mendapatkan itu, ia harus rela melepaskan sesuatu. Ketika malam semakin larut, Danu memutuskan untuk menghadap orang tuanya, berharap bahwa mungkin masih ada jalan keluar. Namun, begitu ia melangkah masuk ke rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada keheningan yang tak biasa. Ibunya duduk di kursi kayu, wajahnya tampak pucat, matanya kosong seperti menatap jauh keluar jendela. "Ibu?" Danu bertanya, mencoba membangunkan ibunya dari lamunannya. Namun, ibunya tidak menjawab. Hanya ada keheningan. Tiba-tiba,
Danu merasakan sesuatu yang tajam menusuk jantungnya. Ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Sesosok pria muncul dari kegelapan, sosok yang sama yang pernah ditemuinya di hutan. Wajah pria itu kini tampak lebih jelas, dan ia tersenyum pada Danu. "Ini adalah harga yang harus kamu bayar," ujar pria itu dengan suara yang dalam. "Kekuatanmu datang dengan sebuah pengorbanan. Kamu ingin hidup lebih lama, lebih kuat, tapi kamu harus kehilangan yang paling berharga." Danu merasa seperti terhempas. Tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa keris itu telah membawa dirinya ke titik tanpa kembali. Ia telah kehilangan ibunya tanpa sempat menyadari betapa berharganya kehadirannya. Kini, saat ia berdiri di hadapan pria itu, hatinya dihantui oleh penyesalan yang begitu dalam. "Tidak," bisik Danu, meskipun ia tahu itu sudah terlambat. "Aku tidak ingin ini." Pria itu mengangkat tangannya, dan bayangan hitam itu mengelilingi tubuh ibunya. Danu tak bisa berbuat apa-apa, hanya menatap putus asa. "Kamu harus belajar satu hal, Danu," pria itu melanjutkan, "kekuatan sejati datang dengan harga yang tak bisa dihitung." Dengan kata-kata itu, pria itu menghilang bersama bayangan gelap yang melingkupi rumahnya. Danu jatuh ke lantai, merasakan dunia sekitarnya runtuh. Ibunya yang dulu selalu memberi kasih sayang, yang selalu ada untuknya, kini hilang begitu saja. Ia terbangun dari lamunan gelap itu dan menatap keris yang ada di tangannya, seakan menyesali keputusan yang telah ia buat. Namun, meskipun hatinya dipenuhi penyesalan, sesuatu dalam dirinya berkata untuk terus maju. Rasa haus akan kekuatan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Apa yang telah hilang tidak bisa kembali, dan ia tahu bahwa ia sudah terjebak dalam jaring yang tak bisa dilepaskan. Dan dengan itu, Danu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya, meskipun dengan hati yang penuh luka. Karena, pada akhirnya, dunia yang penuh dengan godaan ini tidak pernah mengajarkan tentang pengorbanan yang sesungguhnya. Ia telah memilih jalan ini, dan tidak ada lagi yang bisa mengubahnya. Danu terjaga di tengah malam, merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Rasa sesak di dada semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengekangnya. Ibunya telah hilang, dan ia masih tak bisa menerima kenyataan itu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ibunya yang tersenyum hangat muncul di kepalanya, namun seiring waktu, itu mulai memudar, digantikan oleh bisikan keris yang semakin sering terdengar. Kerjaannya di ladang kini tak lagi terasa berarti. Setiap langkahnya membawa kekosongan, setiap detiknya dipenuhi dengan rasa rindu yang semakin dalam. Tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk terus maju. Kekuatan yang semakin nyata dalam dirinya tak pernah terlepas dari jari-jarinya. Ia bisa merasakannya, seperti darah yang mengalir di tubuhnya, membawa perubahan yang tidak bisa lagi ia kontrol. Ia tahu, hidupnya takkan pernah kembali seperti dulu. Namun, ia masih belum tahu apa yang harus ia lakukan dengan semua kekuatan ini. Sudah terlalu jauh ia terjerumus. Ia telah menanggalkan segalanya, bahkan ibunya, demi kekuatan yang tak tahu batasnya. Tapi seiring dengan itu, Danu mulai merasa semakin terasing. Bahkan orang-orang di desa mulai memperhatikannya dengan curiga. Mata mereka menghindari tatapannya, dan di belakangnya, bisikan-bisikan mulai terdengar. "Ada yang tidak beres dengan Danu," mereka berkata. "Dia bukan lagi Danu yang kita kenal." Suatu pagi, saat Danu berjalan melewati hutan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa yang menyelimuti, membuat udara terasa lebih pekat dan berat. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, cepat dan berat. Ia menoleh, dan di depan matanya berdiri sosok yang familiar, pria misterius yang telah ia temui sebelumnya. "Tunggu," pria itu berkata. "Aku tahu apa yang kamu rasakan. Kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan, namun apakah itu cukup?" Danu mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Aku telah mendapat semuanya. Kekuatan, kontrol, semua yang kuinginkan." Pria itu tersenyum tipis. "Kekuatan tidak selalu berarti kontrol. Kamu telah menjadi budak dari kekuatan itu. Kamu bukan lagi pengendali, tapi yang dikendalikan."
Kamu berusaha melawan takdir, tetapi takdir telah mengikatmu dalam lingkaran yang tak bisa dilepaskan. Danu merasakan dorongan kuat untuk menjauhkan diri, untuk lari. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya pada pria itu. Ada rasa takut yang tumbuh, meski ia tidak tahu apa yang ditakutkan. Semua yang ia miliki kini tampak seperti beban, dan keinginan untuk melepaskan diri semakin kuat. Tapi di balik semua itu, ada suara keris yang terus mengingatkannya, kekuatanmu belum selesai. Kekuatanmu masih jauh dari batas. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pria itu bertanya, sekali lagi membuat Danu merasa terperangkap dalam dunia yang semakin asing. Danu tak bisa menjawab. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa menjelaskan perasaan itu. Ia merasa seperti hidupnya tergantung pada benang yang sangat rapuh, dan setiap saat, benang itu bisa putus. Pria itu melangkah lebih dekat, menyentuh pundaknya dengan lembut, namun ada rasa dingin yang mengalir dari sentuhannya. Kamu pikir kamu bebas, katanya pelan. Tapi sebenarnya, kamu sedang berada di dalam penjara yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Keris itu bukan hanya memberikan kekuatan. Ia mengambil sesuatu yang lebih berharga dari apa yang bisa kamu bayangkan. Danu merasa tubuhnya seperti terbakar, seolah-olah kata-kata pria itu menyusup ke dalam dirinya. Kekuatan itu memang memberinya segala yang ia inginkan, namun seiring dengan itu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Lebih daripada sekadar kekosongan, ada ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, takut bahwa ia telah salah memilih jalan. Saat pria itu mulai menghilang, suaranya terdengar lagi, mengalir melalui udara yang tebal. Jalanmu belum berakhir. Tapi ingat, Danu, tidak ada kebebasan tanpa harga. Danu berdiri diam, menatap ke arah hutan yang menghadapinya. Bayangan ibunya muncul lagi dalam pikirannya, bersama dengan wajah-wajah yang pernah mengisi hidupnya, kini semuanya terasa jauh. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Terkadang, meski memiliki segalanya, kita tetap merasa kehilangan. Dan dalam perasaan itulah, Danu mulai merasakan kekuatan itu bukanlah jawaban, melainkan beban yang semakin menghimpitnya. Di tengah kebingungannya, Danu merasakan keris itu seperti bergetar di dalam sakunya. Suara itu kembali terdengar, bisikan lembut, penuh dengan janji. Ambil lebih banyak, Danu. Lebih banyak dari dunia ini. Kamu bisa memilikinya semua. Hanya dengan satu langkah lagi. Namun kali ini, Danu menahan diri. Ia tahu bahwa tidak ada langkah yang bisa mengubah apa yang sudah ia pilih. Semua telah terjadi, dan yang tersisa hanyalah keputusan untuk melanjutkan atau berhenti. Tapi apakah ia bisa berhenti? Di tengah kesunyian malam itu, Danu berdiri dengan keris di tangannya, mempertimbangkan jalan yang akan ia pilih. Jalan menuju kekuatan tanpa akhir, atau jalan untuk melepaskan semuanya, walau harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Hari-hari semakin kelabu bagi Danu. Meskipun kekuatan yang ia miliki semakin mengalir deras dalam dirinya, ada rasa hampa yang menyelimuti setiap langkahnya. Kekosongan itu seakan tak pernah hilang, meskipun ia bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang ia inginkan. Semua yang pernah diimpikan kini tampak seperti ilusi, seperti bayangan yang hanya muncul di kejauhan, tak pernah benar-benar bisa digapai. Di desa, Danu semakin terasing. Orang-orang menjauhinya. Meskipun dulu mereka selalu menghormatinya, sekarang mereka melihatnya dengan penuh ketakutan dan kebingungan. Ia sadar, kekuatan yang diberikan keris itu bukanlah pemberian yang bisa dimiliki tanpa konsekuensi. Semakin banyak yang ia capai, semakin sedikit yang ia miliki. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, tenggelam dalam gelap. Suatu sore, Danu berjalan di tengah hutan, tempat pertama kali keris itu menemukannya. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah semakin menjauhkan dirinya dari realitas yang dulu ia kenal. Ia merasakan beban yang sangat berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan di dada. Tanpa sadar, ia sudah berada di tempat yang sama seperti beberapa bulan lalu, ketika ia pertama kali menemukan keris itu.
di tempat yang penuh misteri dan kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, suara yang familiar itu terdengar lagi di telinganya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Danu?" Danu menoleh, dan di sana, sosok pria misterius itu kembali muncul. Wajahnya tetap tidak berubah, tetap penuh dengan senyum yang tidak bisa dimengerti. "Kamu sudah sampai di titik ini," pria itu berkata. "Kamu sudah terlalu jauh untuk mundur." Danu merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. "Apa yang aku lakukan, sudah cukup. Aku tak bisa lebih dari ini." Pria itu mengangkat bahu, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata Danu. "Kekuatan itu ada, Danu. Itu adalah bagian dari dunia yang lebih besar. Jika kamu ingin menguasainya sepenuhnya, kamu harus siap menerima apa yang datang bersamanya." Danu mengerutkan kening. "Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku sudah kehilangan ibuku. Apa lagi yang harus aku bayar?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Danu dengan tatapan tajam yang seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. "Apa yang kamu kehilangan tidak sebanding dengan apa yang bisa kamu dapatkan," katanya dengan suara yang rendah dan penuh misteri. "Jika kamu ingin segala sesuatu dalam hidupmu, Danu, kamu harus bersedia untuk lebih." Danu merasa ada yang tidak beres. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia merasa terperangkap dalam permainan yang tak bisa ia hentikan. Apa lagi yang harus ia bayar? Sudah terlalu banyak yang hilang. Tetapi suara keris itu, suara yang selalu menggoda dan menggema di dalam dirinya, berkata lain. "Kamu bisa mendapatkannya semua, Danu. Semua yang selama ini kamu impikan. Kamu bisa menjadi seseorang yang lebih besar dari siapapun." Tangan Danu gemetar saat ia meraih keris itu, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Seiring dengan itu, darah mulai mengalir dari ujung-ujung jarinya. Suara di dalam kepalanya semakin menguat, mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang ia tidak ingin lakukan. Danu merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, tidak tahu apakah ia akan jatuh atau bisa kembali ke jalan yang benar. Saat itulah, pria itu mendekat dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Danu, kamu pikir ini adalah jalan yang benar. Kamu merasa kuat, kamu merasa tak terkalahkan. Tapi ketahuilah, kekuatan sejati datang dengan pengorbanan yang lebih besar." Danu merasakan kebenaran dari kata-kata itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mundur. Apa yang bisa ia lakukan setelah segalanya terlanjur terjadi? Ia tahu, untuk mendapatkan lebih banyak, ia harus merelakan lebih banyak. Tetapi apakah ia siap untuk membayar harga yang lebih tinggi lagi? Pria itu tersenyum tipis. "Kamu sudah berada di ujung jalan, Danu. Tidak ada lagi pilihan selain meneruskan langkahmu." Danu merasa hatinya terhimpit oleh keputusan yang harus ia buat. Seiring dengan itu, keris di tangannya bergetar lebih kuat. Suara itu semakin keras, semakin mendesak. Dalam pikirannya, Danu mendengar kata-kata yang sama berulang-ulang, "Ambil lebih. Ambil lebih dari dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu." Ia tahu, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ada dorongan kuat yang mengarah padanya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Tetapi apakah ia benar-benar ingin menjadi sosok yang ditentukan oleh kekuatan ini? Mungkinkah ada jalan untuk membebaskan dirinya dari jeratan keris yang telah menguasai pikirannya? Keris itu mulai bercahaya dengan warna merah gelap, seolah memberikan tanda bahwa pilihan sudah ada di depan mata. Danu merasakan hatinya semakin berat. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin menekan. Apa yang terjadi jika ia tidak bisa melepaskan diri dari semua ini? Tiba-tiba, tanpa peringatan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit di atasnya bergetar, dan tanah di sekitarnya terasa berguncang. Ada sebuah kekuatan besar yang muncul dari dalam keris itu. Danu merasa dirinya terhisap, seperti ditarik ke dalam pusaran kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Suara keris itu semakin jelas, semakin mendesak. Dan tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Danu terjatuh ke tanah, merasa tubuhnya terkulai lemas. Ia membuka matanya dengan kesulitan.
Semuanya terasa asing. Dunia di sekelilingnya tampak kabur, seperti melihat melalui kabut tebal. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia berusaha berdiri, ada sesuatu yang menghentikannya, sebuah bayangan besar yang muncul di depannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Danu merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Sesosok makhluk besar berdiri di hadapannya, makhluk yang tampak seperti bentuk dari kegelapan itu sendiri. Makhluk itu tersenyum, dan dari mulutnya keluar suara yang dalam dan berat. Kamu sudah memilih jalan ini, Danu. Tidak ada jalan mundur. Dengan kata-kata itu, Danu mulai menyadari satu hal yang paling ia takutkan. Ia tidak hanya terperangkap oleh keris. Ia terperangkap dalam dunia yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Danu terengah-engah, berusaha menenangkan dirinya, tetapi tubuhnya terasa lemah. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Di hadapannya, makhluk besar itu berdiri dengan tatapan tajam, matanya bersinar merah seperti api yang tak pernah padam. Suara langkahnya menggema di udara yang berat, seakan menggetarkan seluruh dunia di sekitarnya. Danu bisa merasakan hawa dingin yang tajam, seperti ada kekuatan tak terlihat yang berusaha merenggut seluruh kehidupannya. Kau telah memilih, Danu, suara makhluk itu bergema dalam kepalanya, seakan datang dari kedalaman yang jauh. Sekarang, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Danu berusaha berdiri, meskipun tubuhnya lemas. Setiap detik terasa seperti beban yang tak terangkat. Pikirannya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, jauh melewati batas yang seharusnya. Dan kini, semua yang ada di hadapannya adalah kegelapan yang menuntut untuk dibayar. Keris yang ada di tangannya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang terhubung antara dirinya dan makhluk ini. Sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Makhluk itu melangkah lebih dekat, setiap langkahnya mengirimkan getaran yang menembus ke dalam tubuh Danu. Wajahnya yang gelap dan misterius itu semakin jelas, dan di sana, Danu bisa melihat sebuah simbol yang terukir pada tubuh makhluk itu. Sebuah simbol yang sama dengan yang ada pada kerisnya. Siapa kamu? Tanya Danu dengan suara parau. Ia mencoba bertahan, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Makhluk itu tertawa pelan, suaranya serak dan penuh dengan kejahatan yang tak terucapkan. Aku adalah apa yang telah kamu panggil. Aku adalah bagian dari kekuatan yang kamu cari. Aku adalah bayangan yang kamu coba hindari. Dan sekarang, aku datang untuk menagih apa yang kamu janjikan. Danu merasakan tubuhnya semakin gemetar. Ia mencoba untuk menahan ketakutannya, tetapi rasanya mustahil. Setiap kata yang keluar dari makhluk itu seperti cambukan yang menghantamnya. Ia tahu, keputusan yang ia buat sudah membawa dirinya ke titik tanpa jalan kembali. Kekuatan yang ia cari kini telah mengikatnya dalam jaring yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Danu, mencoba mempertahankan keberanian yang semakin luntur. Ia merasa dirinya semakin terjebak, tetapi ada dorongan kuat yang mendorongnya untuk tetap berdiri. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, muncul cahaya yang sangat gelap, hampir hitam. Cahaya itu menyelimuti Danu, mengelilinginya seperti kabut yang memaksa setiap napasnya terasa sesak. Kekuatanmu adalah milikku, kata makhluk itu dengan suara rendah, penuh ancaman. Aku memberi apa yang kamu inginkan, dan kini, saatnya untuk membayar harga yang seharusnya. Danu merasa ada sesuatu yang merasuki dirinya, seperti kekuatan yang tak bisa ditahan. Jiwanya terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, ini adalah titik yang telah ia capai. Dan kini, ia harus membayar harga yang belum ia ketahui sepenuhnya. Namun, dalam kegelapan itu, suara kerisnya kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Kamu bisa melawan, Danu. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam bayangan ini.
Kamu lebih kuat dari ini. Danu menggenggam keris itu erat-erat. Suara itu memberikan kekuatan, memberikan harapan, meskipun ia tahu itu hanya suara bisikan dari kegelapan yang telah merasukinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan ada bagian dari dirinya yang masih bisa melawan. Meskipun keris itu memberinya kekuatan, ia menyadari bahwa ia memiliki kendali, setidaknya sebagian kendali, terhadap jalan yang harus ia pilih. Makhluk itu berhenti bergerak, memperhatikan Danu dengan tatapan tajam. "Kamu mencoba melawan?" tanyanya dengan suara yang penuh dengan amarah. "Kamu pikir, dengan keris itu, kamu bisa bebas dari takdirmu?" Danu tidak menjawab. Ia hanya menatap makhluk itu dengan penuh tekad, mencoba menahan kegelapan yang mulai menguasainya. Ia tahu, ini adalah pertempuran yang lebih besar dari sekadar tubuh dan kekuatan. Ini adalah pertempuran untuk jiwanya. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat kedua tangannya, dan sekejap mata, cahaya hitam yang menyelimuti Danu berubah menjadi bayangan yang semakin pekat. Danu merasakan tubuhnya seperti terjepit, seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba meremasnya. Namun, dalam kekalutan itu, ada suara lain yang muncul. Suara itu bukan lagi dari keris, bukan pula dari makhluk itu. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari jiwanya yang terjebak dalam keris, suara yang penuh dengan keinginan untuk bebas. "Tidak, aku tidak akan menyerah," Danu berteriak dengan sekuat tenaga. Dengan satu gerakan cepat, ia menebaskan keris itu ke arah bayangan yang semakin mendekat. Kejutan itu membuat makhluk itu terhuyung mundur, dan cahaya hitam yang mengelilinginya mulai memudar. Danu merasakan ada perubahan. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia telah mengalahkan kegelapan yang menguasainya. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa kegelapan itu belum benar-benar pergi. Makhluk itu tersenyum tipis, namun kali ini, senyumnya tampak lebih seperti sebuah peringatan daripada kemenangan. "Kamu belum selesai, Danu. Ini baru permulaan. Apa yang kamu hadapi sekarang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Dengan kata-kata itu, makhluk itu menghilang, meninggalkan Danu dalam kegelapan yang perlahan mulai surut. Namun, dalam hati Danu, ada satu hal yang ia yakini, pertempuran ini belum berakhir, dan ia harus terus melawan, meskipun jalan yang harus ia tempuh semakin gelap. Danu berdiri terengah-engah di tengah kegelapan yang perlahan mulai menghilang. Cahaya rembulan yang semula diselimuti oleh bayangan hitam kini kembali memancar dengan redup, menerangi hutan yang tampak asing baginya. Ia merasa seperti baru saja melewati sebuah perjalanan yang menguji batas dirinya, namun apa yang baru saja terjadi tetap membekas di dalam dirinya. Makhluk itu, sesuatu yang tampak begitu nyata, namun seakan terjebak dalam dimensi yang berbeda, telah meninggalkan jejak yang tak bisa ia hapus. Pernahkah ia benar-benar memahaminya? Apa yang telah terjadi? Apa makna dari semua ini? Danu merasa bingung. Setiap langkah yang diambil seakan semakin memperjelas betapa dalamnya ia terperangkap dalam perangkap takdir yang lebih besar dari sekadar kekuatan yang ia dambakan. Dan keris itu, keris yang seolah memberi segalanya, tetapi juga mengambil lebih banyak dari yang bisa ia bayar. Ia menyadari, keinginannya telah membawa dirinya pada titik ini, di mana ia harus terus bergerak maju, meskipun ia tak tahu lagi apa yang menunggunya di depan. Danu menatap keris yang kini kembali berada di tangannya, berat seperti sebelumnya. Di bawah sinar rembulan yang semakin teram, ia bisa melihat dengan jelas bentuknya yang tajam dan penuh dengan simbol misterius yang terukir pada bilahnya. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalamnya, bukan hanya darah atau kekuatan, tetapi juga janji yang harus ditepati. Namun, saat itu juga, Danu merasakan ada sesuatu yang lain. Ada getaran aneh yang datang dari dalam keris, seperti ada entitas yang mengawasinya dari dalamnya. Ia merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya semakin merasa terperangkap. Dan seketika, suara itu kembali terdengar dalam kepalanya, suara yang penuh dengan godaan dan ancaman. "Kamu sudah terjebak, Danu. Tidak ada jalan mundur." Suara itu begitu kuat dan jelas, membuat Danu merinding. Ia tahu,
Suara itu bukan hanya berasal dari keris, tetapi dari makhluk yang telah menguasai dirinya. Seolah-olah, ia tidak lagi menjadi pemilik keris itu, melainkan bagian dari kekuatan yang ada di dalamnya. Danu menggenggam keris itu lebih erat, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara itu. Namun, semakin ia berusaha menahan kekuatan dalam dirinya, semakin kuat pula desakan itu. Ia merasa tubuhnya kembali menjadi berat, seakan keris itu semakin menariknya ke dalam gelap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia masih bisa mengendalikan jalan yang telah ia pilih. Kemudian, tanpa diduga, langkah seseorang terdengar di belakangnya. Danu menoleh dengan cepat, dan di sana, di antara pepohonan yang gelap, muncul sosok yang sangat ia kenal, Dina, adiknya. Dina tampak bingung dan cemas, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Danu," suaranya gemetar, "kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi?" Danu terdiam sejenak, merasa terperangkap dalam rasa bersalah. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa berat dan sulit untuk keluar. Ia tahu, ia tidak bisa menyembunyikan apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lakukan. Dina tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Danu tak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa membuatnya semakin takut. Dina mendekat, tetapi Danu mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu tidak mengerti, Dina," kata Danu dengan suara serak. Aku tidak bisa lagi kembali." Dina terlihat bingung, tetapi ia berusaha mendekat. "Kembali? Danu, apa maksudmu? Apa yang terjadi padamu?" Danu menggenggam keris itu lebih erat, menatap adiknya dengan tatapan penuh penyesalan. "Ini semua salahku. Aku sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Aku sudah membuat pilihan yang membuat segalanya menjadi seperti ini. Aku telah mengorbankan terlalu banyak, Dina." Dina terdiam, tatapannya masih penuh kebingungan. "Tapi Danu, kita bisa memperbaikinya. Kita bisa mencari jalan keluar dari semua ini. Kamu masih punya kami, keluarga kita. Kamu tidak sendiri." Danu ingin mengatakan bahwa ia tak bisa lagi kembali, bahwa segala sesuatu telah berubah. Namun, kata-kata itu tak bisa ia ucapkan. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang menguasainya, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia lawan. Semua yang ia inginkan dulu kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Tiba-tiba, keris itu bergetar hebat, dan suara bisikan dalam kepalanya semakin keras. "Tinggalkan dia. Semua yang kamu miliki hanya akan menghancurkanmu. Teruskan, atau semuanya akan hilang." Danu merasakan tubuhnya terhuyung, dan untuk sesaat, dunia sekitarnya terasa berputar. Keris itu semakin kuat menarik dirinya ke dalam gelap. Kekuatan itu berdesir di sepanjang tubuhnya, mendorongnya untuk bergerak lebih jauh, lebih dalam. Dan dalam sekejap, Danu merasakan dirinya terpecah antara dua pilihan yang tak bisa ia pilih. Di satu sisi, ada Dina yang tampaknya berharap ia bisa kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, ada kekuatan yang semakin kuat yang mencoba menguasainya sepenuhnya. Dina memegang bahu Danu, mencoba memberi kekuatan. "Danu, kamu bisa mengalahkan ini. Kamu lebih kuat dari ini. Kamu tidak perlu melawan sendirian." Namun, Danu merasakan kehampaan dalam dirinya semakin membesar. Keris itu semakin mendesak, dan suara itu semakin nyaring. "Kamu sudah terjatuh terlalu dalam, Danu. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang." Danu merasa air matanya mengalir, namun ia tahu ia harus memilih. Keris itu terus menuntut, semakin keras, semakin mendalam. Dalam kegelapan, ia harus menemukan jalan keluarnya, atau menyerah pada takdir yang telah ditentukan. Tangan Danu gemetar, dan dengan langkah perlahan, ia melangkah menjauh dari Dina, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah semuanya. Tetapi di saat yang sama, ia tahu, tidak ada jalan mundur. Danu melangkah semakin jauh, meninggalkan Dina yang berdiri terdiam dengan tatapan penuh kebingungan dan kekhawatiran. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat,
seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang mencoba menariknya ke dalam jurang yang tak terlihat. Namun, ia tidak berhenti. Ia tahu, meskipun hatinya dipenuhi penyesalan, ia tak punya pilihan lain. Keris itu, kekuatan yang menguasainya, memanggilnya untuk terus maju, dan ia hanya bisa mengikuti panggilan itu, meskipun ia merasa dirinya semakin kehilangan kendali. Di tengah hutan yang semakin gelap, Danu merasa seolah-olah setiap langkahnya semakin mendalam ke dalam kegelapan. Ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dirinya, membuat udara terasa semakin berat. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan itu, ia tahu bahwa ia tak bisa melarikan diri. Kekuatan keris itu telah terlalu kuat, dan Danu sudah terlalu dalam terperangkap dalam permainan ini. Tiba-tiba, saat Danu merasa hampir tak mampu lagi melangkah, ia merasakan sebuah dorongan kuat dari dalam dirinya. Keris itu bergetar hebat, dan suara yang sama, suara yang sudah lama menghantuinya, kembali terdengar di kepalanya, kali ini lebih jelas dan lebih tajam. Kamu akan mendapatkannya. Apa yang kamu inginkan? Semua yang kamu dambakan. Suara itu mengalun dengan nada yang penuh janji, seakan memanggilnya untuk terus maju. Danu menggenggam keris itu erat-erat, seolah mencoba menahan kekuatan yang terus mengguncangnya. Setiap kali suara itu terdengar, ia merasa ada sesuatu yang semakin menguasainya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, dan lebih kuat. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mempertahankan dirinya, tetapi kekuatan itu semakin kuat, semakin menguasainya. Di ujung hutan, sebuah cahaya samar terlihat, seolah memanggilnya. Danu merasakan ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Cahaya itu berpendar dengan lembut, namun ada sesuatu yang aneh dalam cahaya itu. Ia merasa seperti dipaksa untuk mendekat. Meskipun ada rasa takut dalam dirinya, ia tahu ia harus pergi ke sana, entah untuk menemukan jalan keluar atau hanya semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Ketika Danu akhirnya mencapai sumber cahaya itu, ia tertegun. Di hadapannya, berdiri sebuah patung besar, patung yang terlihat sangat kuno dan penuh dengan ukiran-ukiran yang menyeramkan. Patung itu menggambarkan seorang pria dengan wajah yang setengah terkelupas, seakan menunjukkan sosok yang sudah lama terlupakan. Tetapi yang paling menarik perhatian Danu adalah sebuah simbol yang terukir pada patung itu, simbol yang sangat familiar baginya. Itu adalah simbol yang sama dengan yang ada pada kerisnya. Danu mendekat, dan saat tangannya menyentuh patung itu, seketika semua berubah. Dunia di sekitarnya berputar, dan kegelapan menyelimuti dirinya dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia merasa seakan terhisap ke dalam ruang yang tak terdefinisikan, sebuah tempat yang tak bisa ia kenali. Semua terasa gelap, penuh dengan bayang-bayang yang bergerak cepat, seakan mengelilinginya dengan kecepatan yang menggetarkan. Di tengah kegelapan itu, sebuah suara terdengar, suara yang jauh lebih dalam dan lebih mengerikan daripada suara yang sebelumnya ia dengar. Akulah yang kau cari. Akulah yang memberimu kekuatan ini. Tetapi ingat, Danu, kau telah memilih untuk menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihentikan. Danu berusaha untuk melihat, tetapi tak ada yang bisa dilihat di sekelilingnya selain kegelapan. Ia merasa tubuhnya semakin terperangkap, seolah-olah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya. Suara itu semakin mendekat, dan Danu merasa dirinya semakin terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tapi, siapa kau? Tanya Danu dengan suara gemetar, berusaha mempertahankan sedikit kendali atas dirinya. Suara itu tertawa, namun tawa itu bukanlah tawa yang penuh kemenangan. Tawa itu terasa kosong, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, tempat yang tidak lagi terjangkau oleh manusia. Aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah kekuatan yang sudah mengalir dalam darahmu sejak dulu. Aku adalah bagian dari setiap pilihan yang kau buat. Dan sekarang, Danu, kamu akan mengerti bahwa tidak ada jalan keluar dari ini. Dengan kata-kata itu, Danu merasa seolah-olah dunia itu hancur di sekelilingnya. Kekuatan yang selama ini ia cari, yang ia dambakan, bukanlah sesuatu yang memberinya kebebasan, tetapi justru mengikatnya dalam takdir yang lebih gelap.
Kemudian, tiba-tiba, Danu merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya kekuatan yang berasal dari keris, bukan hanya dari bayangan gelap yang menguasainya, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pemahaman yang mendalam, seakan ia baru menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tidak, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan menjadi seperti yang kau inginkan. Dan pada saat itu juga, dunia sekitarnya berhenti berputar. Dalam sekejap mata, kegelapan yang mengelilinginya mulai memudar, dan Danu merasakan dirinya kembali ke tempat yang familiar, hutan yang tadi ia tinggalkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas, seperti beban yang selama ini mengikatnya kini telah terlepas. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, Danu melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Dina, adiknya, berdiri di sana, tetapi bukan seperti yang ia harapkan. Wajah Dina bukanlah wajah yang ia kenal. Wajah itu terlihat pucat, penuh dengan luka-luka, seolah-olah telah lama hilang dalam waktu yang tak terhitung. Dina tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh dengan rahasia. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Danu," katanya dengan suara yang tidak lagi milik adiknya. "Kamu sudah terjebak dalam takdir yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kami semua sudah menjadi bagian dari rencanaku." Danu merasa jantungnya terhenti. Di depan matanya, Dina, yang selama ini ia percayai, ternyata bukan siapa yang ia kira. Dalam sekejap, ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Adiknya, yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung, adalah bagian dari permainan ini, dan ia sendiri tak pernah benar-benar bebas. Tamat.